Dol kan main formasi 3 back tengah ya. Susah nggak sih menerapkan itu di sepak bola Indonesia? Jujur. Menurut saya ya, saya pribadi kita kan sering pakai 4 back sama ini, dan itu kita juga dari saya sendiri saya harus evaluasi dan saya harus bisa menempati main di 3-4-3 sekarang. Saya harus adaptasi untuk itu. Kalau menurut Firza sebagai pemain belakang susahnya apa? Karena kan sebelumnya kan kita 4 back ya, 4 back itu kita pakai timing, apalagi saya back kiri, saya pakai timing naik. Kalau ini kan bisa 3 back, kita harus naik turun, harus mempunyai itu yang dibilang, mempunyai fisik dan mental yang kuat. Kaigat ulang coba. Ya, teman-teman, itu merupakan statement dari Firza Andika, pemain Persija Jakarta, menanggapi sistem 3 back dari Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Itu cukup menarik untuk kita bahas statement yang disampaikan oleh Firza Andika. Jadi sebelum masuk kita ke poin tersebut, Persija Jakarta secara resmi sudah memperkenalkan pelatih fisik Persija, yaitu Paul Kenan. Ini kurang lebih sudah melengkapi beberapa asisten yang diinginkan oleh Thomas Doll. Nah, kalau tidak salah ya teman-teman, di awal-awal Thomas Doll datang ke Persija Jakarta, kabarnya dia ingin mendatangkan 4 asisten. Nah, tentunya dengan asisten-asisten yang ia kenal, harapannya adaptasi nggak butuh terlalu lama banget. Nah, untuk sekarang, asisten yang sudah deal bersama Persija Jakarta, selain Paul Kenan, ada Roko dan yang kelima sebagai pelatih kiper. Nah, kalau kita merujuk dari pernyataan Thomas Doll di awal-awal dia bersama Persija, tentunya harus ada 1 asisten lagi. Tapi apakah itu terrealisasi, kita lihat nanti teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke Firza Andika tadi, jadi beberapa waktu yang lalu teman-teman, ketika Thomas Doll sebelum datang ke Persija tetapi sudah diresmikan oleh Persija bahwa Thomas Doll menjadi pelatih Persija, aku mengikuti ataupun masuk ke salah satu space Twitter dari pendukung Persija Jakarta. Niatan aku awalnya ingin mendengar bagaimana tanggapan ataupun opini-opini dari pendukung-pendukung Persija Jakarta terkait tentang pelatih Persija, yaitu Thomas Doll. Nah, di space tersebut ada juga ketum Jackmania, yaitu Bang Diki Sumarno. Nah, jadi dibahas teman-teman Jackmania, termasuk Bang Diki, ketum The Jack, Thomas Doll ini harapannya ke depan bagaimana dan seterusnya. Nah, sebenarnya aku tidak berniat untuk bicara, namun diminta oleh host untuk bicara. Nah, pada saat tersebut teman-teman, ya aku bicara. Kemudian aku sampaikan terkait tentang bagaimana Thomas Doll ini di klub-klub sebelumnya. Nah, salah satu poin yang ingin aku sampaikan teman-teman terkait tentang high intensity. Jadi di 2 klub terakhir teman-teman, Avol Nicosia dan sebelum klub Thomas Doll melatih Avol Nicosia teman-teman, Thomas Doll ini selalu menekankan high intensity, intensitas yang keras, yang tinggi teman-teman, yang tinggi dalam arti fisik harus mumpuni selama 90 menit. Nah, kalau kita berkaca dari Piala Presiden yang diikuti oleh Persija Jakarta, walaupun targetnya nggak tinggi, ini hanya sebagai pramusim untuk melihat pemain-pemain Persija, bisa kita lihat di menit 60-70-an itu udah mulai karakter sih ya, pemain Indonesia ketika menit 60-an, 70-an sudah mulai drop tuh staminanya. Oleh karena itu, dengan kedatangan Paul Kenan diharapkan ini bisa menjadi menjadi perbaikan bagi fisik Persija Jakarta. Pun halnya diharapkan tentunya dengan high intensitas yang tinggi, pemain-pemain Persija Jakarta nggak cedera. Salah satunya manfaat didatangkan Paul Kenan ya hal tersebut teman-teman, karena dia tahu treatment untuk bisa meningkatkan performa daripada pemain Persija Jakarta itu sendiri. Yang penting sekali ya harus dari keinginan pemain Persija itu sendiri. Nah, pada saat Paul Kenan resmi diperkenalkan oleh Persija Jakarta, aku langsung mengucapkan ya selamat datang di sepak bola Indonesia, selamat bergabung di Persija Jakarta melalui chat teman-teman. Ini dia. Kemudian beliau menyampaikan thank you dan sebagainya. Ini sebenarnya sebagai angin segar ya bagi Persija ke depannya. Nah, namun ada hal yang menarik sih. Pada saat aku space Twitter bersama ketum Jackmania sama teman-teman Jackmania lainnya terkait tentang Thomas Doll ini orangnya keras. Sebelum Thomas Doll datang ke Persija Jakarta, aku sudah menyampaikan di space tersebut, Thomas Doll ini orangnya keras.
Keras dalam tanda petik artinya untuk kebaikan tim ya. Contohnya latihan keras, fisik keras, bukan maksudnya menonjok ini itu ya, ataupun memberikan hal-hal yang nggak pas lah ya, tetapi untuk kebaikan ini. Nah, kerasnya Thomas Doll terlihat sih sebenarnya di Piala Presiden beberapa waktu yang lalu. Nah, salah satu hal yang ia kritik teman-teman terkait tentang lapangan latihan Persija Jakarta yang ia sebut mirip seperti tempat sapi dan lain sebagainya. Mungkin kalian sudah membaca berita teman-teman. Nah, hal-hal seperti ini tak lazim di sepak bola, di kultur sepak bola Indonesia. Nah, di space tersebut aku menyampaikan ke ketum Jackmania dan teman-teman Jackmania lainnya ini sebagai warning, sebagai antisipasi bagi Thomas Doll sendiri. Nah, pada saat Thomas Doll mengeluarkan statementnya tersebut bahwa lapangan latihan seperti tempat sapi, kubangan sapi, teman-teman, respon kita lihat baik itu di media, ada yang menghajar Thomas Doll, menghajar dalam tanda petik ya. Kemudian ada yang membela Thomas Doll itu sendiri. Namun, ini bisa menjadi bumerang bagi Thomas Doll sendiri, teman-teman. Bumerang dalam arti kata, ketika Thomas Doll tidak memperoleh hasil yang positif di Liga 1 nantinya, 1 pertandingan nggak menang, 2 pertandingan misal nggak menang, apalagi 3, tentunya tekanan-tekanan akan semakin meningkat bagi Thomas Doll. Oke, tekanan tentunya akan meningkat bagi Thomas Doll. Nah, dikala Thomas Doll pun bereaksi keras terkait tentang misalnya situasi tekanan tersebut, tentu ini akan semakin berabe karena akan muncul lagi template-template, buktikan dulu di lapangan, tunjukkan dulu kemenangan. Nggak usah terlalu koar-koar, nggak usah terlalu vokal terhadap situasi-situasi yang ada di luar lapangan. Nah, kalau kita bicara tentang lapangan, ada kaitannya terkait tentang Persija Jakarta ataupun tim Liga 1 Indonesia. Kalau misalnya lapangannya bagus, infrastrukturnya bagus, bermain bola-bola pendek, itu akan sangat enak. Nah, case-nya Thomas Doll, aku mendapat kabar dari Persija Jakarta, dari Pirja Andika melarang tuh permainan bola-bola long ball. Nah, pada saat misalnya dilarang permainan bola-bola long ball, kan harapannya bermain dengan bola-bola dari kaki ke kaki. Kan logika seperti itu kan. Kalau misalnya ingin bermain bola kaki ke kaki tapi rumput lapangan yang bergelombang, becek, tergenang, dan lain sebagainya, teman-teman, bagaimana menerapkan hal tersebut dengan baik? Taktik bermain bola-bola pendek, bagaimana? Tentunya akan sangat sulit. Ketika hal tersebut tidak bisa diterapkan secara baik, efek kolateralnya apa? Taktikal, keinginan dari Thomas Doll pun tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi mereka berkesinambungan. Jadi hal-hal seperti ini menarik untuk melihat Thomas Doll nantinya. Ketika Thomas Doll sudah kelihatan vokal di pramusim, ketika Liga 1 nanti vokal lagi misalnya, tentu ini akan menjadi bumerang jikalau Thomas Doll tidak bisa memberikan hasil yang terbaik. Ya, kalian mungkin lebih tahu daripada aku, teman-teman. Banyak loh pelatih-pelatih vokal sebelumnya ketika tidak menghasilkan hasil yang positif, tekanan semakin terpressure, mau tidak mau manajemen memecatnya. Nah, baiknya Jackmania akhir-akhir ini ya memberikan edukasi kepada akar rumput, karena suka tidak suka lagi ya teman-teman, respect aku Persija Jakarta, Jackmania, ada loh di Piala Pramusim kemarin Thomas Doll nggak menghasilkan hasil yang positif, udah ada tagar Thomas Doll out. Secara logika gimana tuh coba? Tapi aku menghargai. Tapi secara logika masih pramusim, masih beberapa match sudah ada tagar out. Nah, inilah pentingnya edukasi yang disampaikan oleh pendukung-pendukung supporter dari Persija Jakarta, Jackmania, untuk percaya proses, progres, teman-teman. Tentunya itu penting untuk melihat Persija Jakarta. Jangan cuma 1, 2, 3 pertandingan udah pecat, tekanan, pecat. Kebayang nggak? Misalnya nih, Thomas Doll dipecat. Asisten-asistennya gimana yang udah dikontrak? Roko, Kelima, kemudian Kinan, staf-staf yang diinginkan oleh Thomas Doll, pemain-pemain yang diinginkan oleh Thomas Doll, yang pondasinya udah pelan-pelan dibangun, remuk lagi. Nah, ini secara
apa teman-teman, secara hal penting dipahami oleh pendukung-pendukung Persija Jakarta. Pun halnya manajemen Persija Jakarta kali ini, khususnya teman-teman Coach Ganesha Putra ini, respect sih aku. Respect. Apalagi Presiden Persija Jakarta kelihatan banget ingin membangun Persija Jakarta ini memang benar-benar prefer untuk masa depan. Butuh waktu. Iya teman-teman. Dan itu harapannya bagi pendukung Persija Jakarta semua, butuh waktu dihasili dengan permainan-permainan indah, dan ya tentunya apa yang diinginkan oleh pendukung-pendukung Persija Jakarta untuk juara Persija Jakarta. Aku yakin walaupun sudah disampaikan percaya progres teman-teman, aku yakin masih ada yang ingin Persija Jakarta cepat-cepat untuk memperoleh gelar juara. Tapi itu nggak salah menurut aku. Namun perlu kesabaran untuk memperoleh posisi tersebut. Nah, kita masuk ke statement Persija Jakarta, statement dari Firja Andika. Jadi beberapa waktu yang lalu aku mendengar sudah ada nih masukan-masukan, aku menghargai masukan ya, untuk mengubah pola 3 back Persija ke pola 4 back. Nah, Firja Andika ditanya nih, susah nggak sih menerapkan taktik 3 back di Liga Indonesia? Dijawab oleh Firja Andika bahwa ya perlu adaptasi karena biasanya Persija Jakarta menggunakan pola 4 back. Yang paling penting fisik dan mental berperan untuk menerapkan sistem 3 back tersebut, karena kan naik turun yang udah pernah kita bahas teman-teman. Nah, yang menariknya dari statement Firja Andika itu apa? Saya harus beradaptasi dengan sistem ini. Ngerti kan teman-teman? Karena beberapa waktu yang lalu kan ya Coach Angelo Alessio menerapkan taktik tinggi, pemain-pemain Persija konon kabarnya dikatakan oleh Coach Sudirman nggak sanggup menerapkan hal tersebut. Artinya kan Angelo Alessio taktiknya nggak bisa lah ya diterima oleh pemain-pemain Persija, sulit diterapkan taktiknya berubah-ubah. Nah, Thomas Doll kan datang ke Indonesia mempunyai filosofi, mempunyai taktik, mempunyai ide yang jelas teman-teman, yang pernah dia terapkan di klub-klub sebelumnya, taktik 3 back ya. Tentunya yang udah pernah dia terapkan hasil yang terbaik di beberapa klub sebelumnya ingin dia tuang ke Persija Jakarta dengan ilmu yang dia punyai dengan sistem 3 back. Mengapa nggak itu diikuti oleh pemain-pemain Persija? Yang aku apresiasi dari pernyataan Firja Andika, saya harus beradaptasi, bukan pelatihnya harus mengikuti keinginan pemain semua. Tentunya pelatih kan punya keinginan sendiri yang harus juga diikuti oleh pemain-pemain Persija. Tentunya pasti ada statement seperti ini, kan harus melihat kapasitas pemain bang. Nah, kan di awal Thomas Doll datang ke Persija Jakarta kan Thomas Doll bilang nih, kalau misalnya nggak suka sampaikan terus, bilang ke saya biar nggak terlalu melebar ke media. Dan bilang aja keluh kesah terkait tentang situasi latihan dan lain sebagainya. Jadi kan Thomas Doll juga secara transparansi terbuka. Nah, secara nggak langsung dengan menggunakan sistem 3 back ini diminta pemain-pemain Indonesia, ini kebaikannya, pemain-pemain Indonesia untuk mengupgrading dirinya yang biasanya cenderung bahkan seumur dia profesional mungkin ya nggak pernah menggunakan sistem 3 back. Digunakan sistem 3 back artinya belajar lagi. Nah, dengan belajar lagi pemain-pemain Indonesia secara pemahaman taktikal, mindsetnya terbuka. Nah, kalau kita bicara tentang pemahaman taktikal, Eber Besa, pemain Bali United, Taisei Marukawa, Ali Sesai teman-teman, 3 pemain itu aja ya kita sebut. Mereka menyebutkan di Indonesia ini jarang ada pakai taktik, dalam tanda petik ya. Hanya lari aja. Padahal secara pemahaman taktik itu penting banget. Bukan untuk Liga Indonesia, tetapi untuk lebih dalamnya ke pemain-pemain tersebut. Nah, dengan pemain-pemain tersebut paham taktik, upgrading taktiknya, itu untuk ilmunya sendiri di masa depan, bukan hanya untuk di masa sekarang, teman-teman. Oke, kita lihatlah nanti ke depannya Thomas Doll bersama Persija, bagaimana. Kalau kita lihat manajemen juga telah melakukan perombakan, Thomas Doll juga ingin merombak Persija Jakarta dari sisi ide. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Oke, mungkin sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman video udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.